Informasi tentang Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, apakah benar demikian? Mari kita coba bahas timeline-nya. Selama ini, di sekolah kita diajarkan bahwa Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu 350 tahun. Apakah benar itu terjadi? Dan apakah seluruh wilayah Indonesia juga dikuasai oleh Belanda? Faktanya tidak demikian. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, dan mereka mendarat di Pelabuhan Banten Ruangguru. Meskipun ekspedisi pertama kurang berhasil, kedatangan ini memicu gelombang kedatangan pedagang Belanda lainnya, seperti Jacob van Eyck pada tahun 1598, yang dimana pada tahun 1602 membentuk kongsi dagang yang kita kenal dengan sebutan VOC. Sebelum bangsa Indonesia dilahirkan dan didirikan pada 17 Agustus 1945, gambaran entitas politik di Indonesia tidak terlihat, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Awalnya Belanda hanya menjajah kota-kota dan pulau-pulau kecil saja, namun berkembang dan beranjak ke kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara yang relatif mudah dikalahkan. Dan pada saat itu, kota Jayakarta dan Kepulauan Banda menjadi target empuk Belanda. Tidak lama setelah itu, target mengalami peningkatan, yaitu kepada kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang lebih sulit untuk dikalahkan. Bentuk penguasaan juga berbeda-beda, ada yang melalui peperangan, ada juga yang melalui perjanjian, di mana perjanjian tersebut berisi keharusan untuk mengakui dan tunduk kepada Belanda. Perjanjian tersebut tertuang dalam kerangka teks Nederlandse atau kedamaian di bawah naungan Nederland. Di lain hal juga tidak dapat dikatakan tunduk karena sistem pemerintahan Belanda berganti-ganti dari republik ke kerajaan, dan hal tersebut terjadi dalam kurun waktu penjajahan yang berbeda-beda. Sejak abad ke-16, 5 negara Eropa Barat saling bersaing memperebutkan wilayah di Asia Timur dan Asia Tenggara untuk dijadikan wilayah jajahan mereka. Kelima negara itu adalah Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Prancis. Prancis hanya fokus ke Asia Timur, yaitu Indochina, yang sekarang menjadi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Dan berdasarkan perjanjian Zaragoza, Spanyol menyingkir sampai ke Filipina. Orang-orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di Banten adalah Cornelis dan Frederik de Houtman pada tahun 1596. Pada waktu itu Belanda berbentuk republik, dan pada periode tersebut belum dimulai penjajahan. Ketika Belanda mendirikan kongsi dagang yang kita kenal dengan nama VOC pada 20 Maret 1602, pada tahun tersebut belum dimulai penjajahan. Saat itu Belanda masih meminta izin kepada penguasa di Banten dan di Jayakarta untuk mendirikan kantor dagang serta menyewa sepetak lahan di Jayakarta, yang dimana pada awalnya hanya berupa bangunan dengan fondasi batu dan dinding dari kayu. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara baru dimulai pada 30 Mei 1619, yaitu ketika Gubernur Jenderal VOC keempat Jan Pieter Zoon mengalahkan kota Jayakarta dan memberi izin kepada Belanda untuk berdagang di Jayakarta. Nama Jayakarta kemudian diganti menjadi Batavia. Kemudian pada tahun 1621 JPC menyerang Kepulauan Banda, di mana pada waktu itu Kepulauan Banda adalah satu-satunya wilayah di dunia yang menghasilkan biji pala yang harganya jika dijual di Eropa dapat mencapai 300 kali lipat dari harga pembeliannya. Di Banda, Belanda membantai hampir seluruh penduduk Banda. Diperkirakan jumlah yang dibantai oleh Belanda sekitar 13.000 orang. Sekitar 1.000 orang yang menyelamatkan diri ke pulau-pulau lain, kemudian sisanya yang hidup sekitar 800 orang dibawa ke Batavia dan dijual sebagai budak. Jadi, kalau dihitung-hitung yang paling lama dijajah oleh Belanda sekitar 320 tahun itu pun secara utuh hanya Jayakarta dan Kepulauan Banda. Tapi itu pun masih keliru karena periode itu VOC bukan kerajaan ataupun Republik Belanda. Kemudian Inggris dan Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Asia Tenggara. Jadi hanya Timur Timur yang tetap dikuasai oleh Portugis. Setelah menyingkirkan Portugis, Inggris dan Belanda saling memerangi untuk merebut wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Beberapa perjanjian bilateral dilakukan oleh Inggris dan Belanda, di mana dilakukan tukar guling wilayah jajahan. Tahun 1667, Pulau Lundi di Kepulauan Banda yang dikuasai oleh Inggris ditukar dengan Manhattan yang kini bagian dari kota New York. Tahun 1824, Temasek yang kini bernama Singapura yang dikuasai oleh Belanda ditukar dengan Bengkulu yang dikuasai oleh Inggris. Belanda dan Inggris juga sepakat untuk membagi dua pulau Papua
dan Portugis Belanda sepakat membagi dua pulau timur. Belanda tidak sekaligus mengalahkan dan menguasai berbagai kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara. Belanda memerlukan waktu hampir 300 tahun untuk mengalahkan satu persatu kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara yang kemudian menamakan wilayah kekuasaannya sebagai Netherlands Indie. Tahun 1871 dalam perjanjian Anglo-Dutch Treaty yang juga dinamakan Sumatra Treaty, dicapai kesepakatan besar antara Inggris dan Belanda untuk mengakhiri pertikaian dalam memperebutkan wilayah jajahan. Inggris menyerahkan sepenuhnya kepada Belanda untuk menguasai seluruh Sumatera yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Di lain pihak, Belanda tidak akan mengganggu Inggris di Semenanjung Malaya. Pada waktu itu, di Sumatera Kesultanan Aceh dan Kerajaan Batak belum dikuasai oleh Belanda. Dalam rangka mewujudkan Indonesia dan menguasai seluruh Sumatera, pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh dan perang itu menewaskan sekitar 100.000 rakyat Aceh dan berlangsung sampai tahun 1904. Di Tanah Batak, pada tahun 1786, Patuan Besar Ompu Pulo Batu Sinambela dinobatkan sebagai raja dan bergelar Sisingamangaraja 12. Awal bulan Februari 1878, Belanda mulai mengirim pasukannya ke Tanah Batak. Pada 16 Februari 1878, Sisingamangaraja 12 menyatakan perang terhadap Belanda dan langsung menyerang Belanda dan berlangsung selama 29 tahun. Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran di Tapanuli Utara pada 17 Juni 1907. Juga gugur dalam pertempuran itu putrinya Lopian dan dua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Dengan demikian, tanggal tewasnya Sisingamangaraja 12 dapat ditetapkan sebagai tanggal berkuasanya Belanda di Tanah Batak. Tanah Batak hanyalah satu contoh daerah tidak dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun. Bonifacius Cornelis de Jong, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-63 yang pada tahun 1935 mengatakan, seandainya saya berbicara dengan para nasionalis, kami sudah mulai menjajah di sini 300 tahun dan kami bahkan akan tinggal paling sedikit 300 tahun lagi kemudian. Ada kata-kata dalam bahasa Belanda, Hoogmoed komt voor de val, yang artinya gangguan datang menjelang kejatuhan, dan kata-kata ini sangat tepat untuk diri mereka sendiri. Pengganti De Jong, John Carl Alidius Warmoldus Lambertus Tjalda van Strakenburg Stadshouwer, adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-64 sekaligus terakhir, karena pada 9 Maret 1942 Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara pun berakhir. Keangkuhan De Jong yang menyatakan akan menjajah 300 tahun lagi ternyata hanya berselang 7 tahun sejak ia mengucapkan semua selesai. Tidak diketahui sejak kapan kalimat Bonifacius Cornelis de Jong tersebut mulai digunakan oleh para pemimpin pribumi sebagai slogan. Konon, untuk membangkitkan emosi kemarahan dan semangat rakyat yang dijajah, para pemimpin menggunakan ungkapan tersebut. Juga tidak diketahui siapa yang memulai dengan angka 350 tahun. Bagaimana perhitungannya? Seandainya hal ini benar adanya, yaitu Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, bukankah ini sangat memalukan bahwa negara sekecil Belanda dapat menjajah wilayah yang belasan kali lipat dari negaranya dengan penduduk yang lebih dari 15 kali lipat jumlahnya dari penduduk Belanda itu sendiri. Hal ini sering menjadi olok-olokan di kalangan orang Indonesia sendiri yang tidak memiliki rasa nasionalisme atau mereka yang pro kepada Belanda. Belum bersatunya kerajaan atau kesultanan yang tersebar di seluruh Nusantara dimanfaatkan oleh Belanda bahkan dengan cara licik, yaitu mengadu domba. Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik dimulai pada 7 Desember 1945 yang diawali dengan penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian Jepang menduduki satu persatu wilayah-wilayah jajahan negara Eropa, termasuk jajahan Belanda di Asia Tenggara, Netherlands Indie, akhir Februari 1942. Seluruh Asia Tenggara kecuali Jawa telah dikuasai oleh tentara Jepang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang menyerbu pertahanan Belanda dan sekutunya Amerika, Inggris, dan Australia di Jawa. Dan akhirnya, pada 9 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Dan di tanggal tersebut dapat ditetapkan sebagai tanggal resmi berakhirnya penjajahan Belanda di Asia Tenggara. Dengan demikian dapat disimpulkan penjajahan Belanda dari tanggal 30 Mei 1619 sampai dengan 9 Maret 1942. Juga ditarik kesimpulan bahwa Tanah Batak dikuasai Belanda dari 17 Juni 1907 sampai 9 Maret 1942, yang artinya hanya sekitar 34 tahun, yang di kemudian hari Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada 15 Agustus 1945.
Jadi jelas adalah salah kalau Belanda menjajah selama 350 tahun. Hal ini juga didasari putusan-putusan pengadilan tinggi di Netherlands Indi. Klaim Belanda ini dapat dipatahkan karena dari tahun 1850 sampai 1910 masih banyak kerajaan yang merdeka. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 para pemimpin pribumi di wilayah bekas jajahan Belanda menyatakan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pernyataan yang mengandung dua makna. Satu, dinyatakan terbentuk dan lahirnya bangsa Indonesia. Dua, berdirinya negara bangsa dan national state Indonesia. Kedua hal ini merupakan realisasi dari ikrar para pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Proklamasi kemerdekaan itu adalah pintu gerbang bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dengan jati diri yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Siapapun jangan ada yang menjajah kita lagi, termasuk bangsa sendiri. Merdeka atau mati, selamat menjadi orang dan bangsa merdeka.